Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faizal Akbar Ramadan. Saya berasal dari kelas Rek B2 PSIK S1 Perawatan Bina Usaha Palembang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yaitu tentang keperawatan jiwa dengan SP4 perilaku kekerasan. Selamat pagi Mbak. Pagi. Saya Faizal. Di sini saya perawat yang akan merawat Mbak dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Boleh tahu Mbak siapa namanya? Nama saya Lola. Oh, dengan Mbak Lola ya. Sering dipanggil siapa ya Mbak? Sering dipanggil Lola. Dipanggil Lola ya. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Perasaan saya masih kesal. Kesal ya. Mengapa Mbak diantarkan keluarganya ke rumah sakit ini Mbak? Karena saya sering membanting barang di rumah. Untuk itu hal apa saja yang Mbak lakukan ketika memanting barang-barang di rumah? Biasanya saya memukul bantal atau kasur di kamar saya. Baiklah Mbak ya, di sini saya akan mengajarkan Mbak teknik untuk mengurangi rasa emosi Mbak atau untuk mengurangi rasa kesal Mbak kepada keluarga Mbak atau kepada orang lain. Oleh karena itu, apakah Mbak bersedia? Baiklah Mbak, kalau begitu kita berbicaranya atau bercakap-cakapnya di sini atau di taman? Di sini. Ya. Kira-kira kita butuh berapa menit untuk bercakap-cakapnya? 15 menit saja. 15 menit ya Mbak ya. Kira Mbak ya, baiklah Mbak ya. Baiklah Bu, tadi kan kita sudah mengobrol tentang bagaimana latihan untuk mengurangi rasa marah, kesal, emosi Ibu. Di sini kita ada 4 cara. Apa saja caranya? Yang pertama yaitu dengan cara latihan fisik, yaitu dengan memukul bantal dan tarik nafas dalam. Yang kedua dengan cara meminum obat secara teratur. Yang ketiga dengan cara bercakap-cakap atau latihan bicara yang baik kepada orang lain. Yang keempat yaitu dengan cara spiritual atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah Bu ya, di sini kita akan melakukan latihan yang pertama, yaitu dengan latihan fisik, memukul bantal dan menarik napas dalam. Nanti Ibu boleh ikuti saya bagaimana caranya. Yang pertama, apabila Ibu merasakan kesal, emosi atau marah, maka Ibu lakukan dengan cara memukul bantal dengan sekeras mungkin. Boleh dilakukan Bu? Ya, baik. Sekuat-kuatnya ya, Pak? Ya, dengan sekuat-kuatnya dan Ibu lampiaskan emosi marah Ibu kepada bantal. Nah, bagus Bu. Yang kedua dengan cara tarik nafas dalam. Ibu ikuti saya. Tarik nafas, tahan sekitar 5 detik, lalu buang. Lakukan lagi secara bertahap. Tarik nafas, tahan, buang. Lakukan tarik nafas dalam sampai emosi atau marah Ibu reda. Nah, baiklah Bu ya, coba Ibu ulangi lagi apa yang saya ajarkan kepada Ibu tadi. Pertama memukul bantal Ya. kuatnya. Kedua tarik nafas dalam. Ya, coba Bu. Ya, sekali lagi Bu. Ya, bagus Bu. Ibu sudah mengerti apa yang saya ajarkan. Oleh karena itu, kita akan lakukan ini dengan memasukkan jadwal latihan ini ke jadwal harian Ibu. Ibu bisa lakukan ini ketika Ibu emosi atau marah. Ibu bisa lakukannya di pagi hari, siang hari, atau malam hari ketika Ibu sedang emosi atau sedang marah. Baiklah Bu,
habis ini kita akan lakukan pertemuan berikutnya. Kira-kira pertemuan berikutnya Ibu mau dilakukan di mana? Di taman atau di ruangan ini? Di ruangan ini. Ruangan ini ya. Kira-kira butuh berapa menit kita untuk berbincang-bincang? 15 menit. 15 menit ya, oke lah. Baik Bu ya, saya permisi dulu Bu ya. Masih kenal Masih kenal dengan ya? Kawat Faizal. Oh ya, bagus. Di sini Bu, kita akan melakukan kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Apakah Ibu masih hafal atau tahu apa yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Apa? Coba Bu, apa saja yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Pertama memukul-mukul bantal. Ya. Yang kedua tarik nafas dalam Oke. Itu tujuannya untuk apa Bu? untuk mengurangi dan mengontrol emosi. Ya, bagus. Nah, boleh kita coba ulang lagi Bu, kita praktekkan lagi. Nah, coba Bu. Ya, mukul bantal nih sampai kapan kira-kira? Sampai emosi reda. Oh ya, bagus. Nah, yang kedua apa Bu? Tarik nafas dalam. Ya, apa dalam ya? Coba Bu, kita contohkan Bu apa yang saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Tarik nafas dalam, Ya. hembuskan. Ya. Tarik nafas dalam, Hmm. hembuskan. Ya. Kira-kira dilakukan sampai kapan Bu? Sampai emosi berkurang. Ya, bagus sekali Bu. Nah, baiklah Bu ya. Ini kan sesuai dengan perjanjian kita di pertemuan sebelumnya. Karena Ibu masih merasakan emosi atau kesal, maka kita akan melatih tindakan yang kedua, yaitu dengan meminum obat secara baik dan benar dan secara teratur. Apakah Ibu bersedia? Bersih. Di sini kita ada 3 jenis obat Bu, dan warnanya juga berbeda-beda dan fungsinya juga berbeda-beda. Yang pertama yaitu CPZ. Fungsinya untuk membuat pikiran kita tenang. Warnanya warna oranye. Kedua yaitu THP. Fungsinya untuk membuat pikiran kita rileks dan tidak tegang. Warnanya yaitu putih. Yang ketiga yaitu HLP. Fungsinya yaitu untuk membuat pikiran kita teratur dan warnanya merah jambu. Dan obat ini diminum 3 kali sehari pada jam 7 pagi, 7 pagi, jam 1 siang dan 7 malam. Baiklah Bu ya. Boleh Ibu ulangi lagi obat-obatnya, fungsinya, warnanya. Yang pertama Ya. obatnya CPZ. Ya, benar. Berwarna oranye. Fungsinya untuk menenangkan pikiran. Ya. Yang kedua HLV. Ya. Warna merah jambu, Hmm. membuat pikiran kita jadi teratur. Ya. Yang ketiga itu ada THP. Ya. Berwarna putih. Hmm. Fungsinya untuk membuat rileks. Oke, baiklah Bu ya. Itu Ibu sudah baik dan benar tentang obat-obatnya. Nah, kita akan lakukan lagi Bu, atau kita ulangi lagi macam-macam obatnya tadi secara bersamaan biar kita lebih tahu obatnya, fungsinya, terus warnanya dan minum jam berapa saja. Yang pertama yaitu CPZ. Fungsinya yaitu untuk membuat pikiran kita tenang. Warnanya Oranye. ya. Kedua THP. Ya. Fungsinya yaitu untuk membuat pikiran kita rileks. ya. Warnanya Bu? Warnanya putih. Iya, baiklah. Yang ketiga yaitu HLV. ya. Fungsinya yaitu Fungsinya untuk membuat pikiran kita lebih teratur. ya. Dan warnanya Warnanya merah jambu. ya, baiklah. Kira-kira diminumnya kapan saja Bu obat-obat ini? Diminum pagi hari Ya. jam 7. Terus diminum lagi pada siang hari Ya. jam 1. Ya. Kemudian diminum lagi sebelum tidur malam jam 7. Ya. Baiklah Bu, Ibu sudah benar dan Ibu sudah benar menyebutkan obatnya, warnanya, fungsinya. Oleh karena itu, maka kita akan masukkan kegiatan minum obat ini ke jadwal harian Ibu.
Jadi kita akan melakukan kegiatan ini secara mandiri oleh ibu sendiri dan dijadwalkan sesuai dengan kegiatan ibu. Jadi Bu, minum obat ini jam berapa saja Bu? Jam 7 pagi, Ya. siang diminum, Hmm. jam 1 siang, Ya. kemudian pada malam hari Hmm. Ya. jam 7 sebelum tidur. Oke, baiklah Bu ya. Karena hari ini kita sudah cukup waktunya, kita sudah 15 menit berbincang-bincangnya, maka kita akan melanjutkan berbincang-bincangnya kepada esok hari. Kira-kira Ibu mau di tempat ini atau kita pindah ke taman atau di mana? Mau di sini saja, Bu. Oke, baiklah. Kira-kira kita besok maunya jam berapa Bu kira-kira? Maunya pagi aja ya, Ya, pagi aja ya. Kira-kira berapa menit kita? 10 menit. 10 menit ya? Oh. Enggak, 20 menit Bu? Enggak, Oh, karena kita akan mengulang lagi kegiatannya sebelumnya. Atau 15 menit? boleh deh. 15 menit aja ya, oke ya. Baiklah Bu ya. Saya permisi dulu Bu ya. Baiklah Bu ya, kita di sini akan melakukan kegiatan berikutnya sesuai dengan kontrak kita sebelumnya. Kita akan melakukan teknik untuk mengurangi rasa emosi, kesal, marah yang dialami oleh Ibu. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah melakukan itu di kegiatan harian Ibu. Nah, bolehkah Ibu lakukan kembali Bu agar Ibu mengingat kembali apa yang kita lakukan sebelumnya? Boleh. Yang pertama apa Bu? Yang pertama memukul-mukul bantal. Ya. Yang kedua menarik napas. Ya. Yang ketiga minum obat dengan teratur. Ibu sudah benar. Nah, yang pertama yaitu melakukan latihan fisik dengan cara memukul bantal dan menarik napas dalam. Kedua yaitu meminum obat. Nah, coba Bu, Ibu lakukan kembali Bu. Yang pertama itu memukul-mukul bantal Ya. dan menarik napas Ya. dalam. Yang kedua meminum obat dengan teratur. Ya. Baiklah Bu, Ibu sudah tahu dan mengerti apa yang kita lakukan sebelumnya. Coba Ibu lakukan kembali Bu. Coba Ibu praktekkan. Pertama memukul-mukul bantal Ya. sampai emosi berkurang. Iya, bagus sekali. Ya, yang kedua. Yang kedua tarik napas, Ya. hembuskan. Ya. Bagus. Dilakukan Hmm. sampai emosi mereda. Iya, benar sekali. Nah, Yang kedua apa Bu? yang kedua minum obat dengan teratur. Iya, benar sekali. Ada 3 jenis obatnya. Ya. Yang pertama CPZ berwarna oranye, Ya. fungsinya untuk Membuat pikiran Ibu. membuat pikiran tenang. Iya, benar sekali. Yang kedua, T. THP. Iya, fungsinya. Fungsinya untuk merilekskan. Iya. Berwarna putih. Iya, benar. Yang ketiga Iya. eh, L. HLP Iya. berwarna merah jambu. Iya. Fungsinya untuk Membuat pikiran Ibu. membuat pikiran teratur. Iya, benar sekali. Ibu minum obat berapa kali sehari Bu dan jam berapa saja? Diminum 3 Iya. kali dalam sehari. Iya. Di pagi hari jam 7, di benar. siang hari jam 1, Iya. dan di malam hari sebelum tidur jam 7. Oke, bagus sekali. Ibu sudah tahu dan Ibu sudah paham kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Di sini saya akan melatih Ibu untuk mengurangi rasa emosi, kesal yang ada di dalam hati Ibu atau pikiran Ibu, yaitu dengan cara berbicara yang baik. Nah, di sini berbicara yang baik tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa emosi, kesal, marah Ibu kepada orang lain dengan cara berbicara atau berbincang-bincang dengan baik dan sopan. Di sini kita akan melakukan dengan 3 cara Bu. Apa saja caranya? Pertama yaitu
untuk mengungkapkan perasaan yang ibu alami. Yang kedua untuk menolak secara baik kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu dengan cara meminta tolong atau berbicara pada orang lain dengan cara meminta dengan baik dan benar. Bolehkah kita lakukan, Bu? Boleh. Oke. Yang pertama yaitu dengan mengungkapkan perasaan marah ibu, tetapi secara baik atau secara tidak membuat orang marah lagi. Yang pertama tadi dengan cara mengungkapkan perasaan tadi, yaitu dengan berbicara seperti ini, Bu, kepada orang lain. Saya tidak suka sama dia. Yang kedua yaitu dengan cara meminta. Nah, kalau meminta ini ibu berbicara seperti kan ada pena. Nah, ibu meminta, saya meminta pena tersebut. Nah, dengan cara baik. Nah, atau berbicara dengan cara baik. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara menolak, Bu. Dengan cara menolak, begini caranya. Saya menolak dia menjadi ketua kelas saya. Nah, itu kan secara bahasa atau secara ungkapan dengan baik. Ya, kita ulang lagi, Bu, ya. Ya. Cara mengontrol atau mengurangi rasa emosi ibu dengan cara berbicara yang baik kepada orang lain dengan cara pertama mengungkapkan perasaan ya, kita. ya. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya jangan sampai orang itu tersinggung Iya. dengan perkataan kita. Benar. Yang kedua, Meminta dengan baik. iya. Nah, bagaimana, Bu, caranya, Bu? Bapak boleh saya pinjam penanya? Iya, benar sekali. Yang ketiga, dengan cara menolak. Seandainya saya tidak mau meminjami kamu pena. Iya. Boleh. Yang penting tidak menyinggung perasaan Oh. orang lain. Ya, benar sekali. Baiklah, Bu, ya. Ibu sudah mengerti apa yang saya ajarkan dan ibu juga sudah memahami apa yang kita lakukan tadi. Baiklah, kita akan melakukan ini ke dalam atau masukkan kegiatan ini ke dalam kegiatan harian ibu. Nah, ini dilakukan setiap hari, Bu, ya. Pagi, siang atau malam sesuai dengan perasaan yang ada di dalam ibu. Baiklah, Bu, ya. Kita kan sudah belajar beberapa cara untuk membuat perasaan ibu tidak emosi, marah, kesal. Nah, boleh sebutkan, Bu, berapa saja kegiatan kita yang telah kita lakukan sebelumnya atau tindakan yang sebelum kita lakukan sebelumnya? Ada 3. Ya. Yang pertama mengontrol emosi dengan memukul bantal. Iya, benar. Kita menarik napas Iya. sampai emosi itu berkurang. Dan yang kedua itu meminum obat. Iya. Ada 3 jenis obat. Yang ketiga, berbicara baik. iya. Bagus, Bu. Ibu sudah mengerti apa yang saya ajarkan dan ibu sudah memahami apa yang saya ajarkan. Ke kegiatan berikutnya kita akan masukkan kembali kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, bagaimana, Bu? Besok kita bisa ketemu lagi nggak? Bisa, ya. Kira-kira kita akan pindah ruangan atau kita ke taman atau kemana? Di sini aja. Sini aja, ya. Kira-kira besok kita mau jam berapa, Bu? Jam 8 pagi. Jam berapa pagi? SP4. Latihan mengontrol perilaku kekerasan secara spiritual. Pada tahap orientasi ada 3 langkah. Yang pertama yaitu perawat menyapa klien lalu ucapkan salam. Yang kedua yaitu tanya kabar dan keluhan klien saat ini. Yang ketiga yaitu kontrak waktu. Kemudian pada tahap kerja, perawat mengevaluasi kegiatan harian yang telah dilakukan oleh klien. Dari SP1 yaitu latihan fisik, pukul bantal, dan latihan napas dalam.
Yang kedua yaitu dengan cara patuh minum obat. Dan yang ketiga dengan berbicara yang baik. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara spiritual. Pada tahap kerja spiritual, perawat mengajarkan klien cara untuk mengontrol marah emosi klien dengan cara apabila klien sedang marah, coba klien langsung duduk dan tarik napas dalam, kemudian istighfar dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Jika tidak reda juga, maka rebahkan badan agar rileks. Jika tidak reda juga marah pasien, ambil air wudhu, kemudian sholat. Lalu perawat menyuruh klien mempraktekkan apa yang telah perawat ajarkan tersebut. Pada tahap terminasi, perawat menanyakan kepada klien bagaimana perasaan klien setelah kita bercakap-cakap tentang cara yang keempat ini. Kemudian, sudah berapa cara mengontrol marah yang kita pelajari. Lalu, mari kita masukkan kegiatan ibadah pada jadwal kegiatan klien. Mau berapa kali sholatnya? Kemudian, coba klien sebutkan lagi cara mengontrol emosi ketika marah. Kemudian jangan lupa perawat kontrak lagi kepada pasien bahwa besok kita akan ketemu lagi. Dan jangan lupa tanyakan berapa menit pasien setuju dan di mana tempat pasien akan berbincang-bincang lagi kepada perawat. Yang terakhir yaitu tahap dokumentasi. Perawat jangan lupa mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan pada hari ini.